Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widaya, NIM 4118085. Perkenalkan, nama saya M. Aksanul Amala, NIM 4118088. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses usaha mengenai pengolahan ikan laut. Mohon maaf Pak, sebelumnya mengganggu waktunya. Izin wawancara Bapak sebentar. Mengenai usaha Bapak, nama usaha yang sedang Bapak lakukan? Mitra usaha. Kemudian di mana alamat Bapak melakukan usaha? Duku Rowobudo, RT 1 RW 3, Desa Ujung, Kecamatan Kandeman, Batam. Baik, kemudian siapa pendiri dan pengelola pertama kali sampai sekarang Pak? Ya, saya sendiri, Pak Sunarso. Kapan usaha Bapak ini mulai berdiri? Tahun 2002. Tahun 2002. Bagaimanakah latar belakang dan sejarah berdirinya usaha Bapak? Ya, sebetulnya keterpaksaan karena bingung untuk mencari pekerjaan, semakin susah, mau merantau juga nggak enak, akhirnya keterpaksaan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan seperti ini. Apakah sudah ada cabang dari usaha Bapak? Cabang sih nggak ada, cuma ya paling yang jual lingkungan sama tetangga-tetangga kampung. Kemudian bagaimana struktur organisasi pengelolaannya Pak? Struktur organisasi dalam masalah usaha paling dibeli lalu dikelola di rumah. Setelah di rumah, setelah menjadi panggang maupun pindang maupun apa yang telah juga ya paling diambil sama orang, mau dijual lagi, entah mau dikonsumsi, cuma seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana strategi permodalannya dari modal awal sampai penambahan modal dan pengembangannya? Kalau modal pertama sih yang namanya uang paling tidak seberapa, tapi lama-lama karena butuh permodalan akhirnya pinjam sama bank, ya sampai sekarang masih bekerja sama bank. Baik, bagaimana strategi perekrutan karyawan dan pegawainya Pak? Masalah perekrutan itu dengan kesukarelaan, kalau mau bekerja ya memang seperti itu, nggak pernah merekrut. Yang penting kalau mau ada orang bekerja, pas ada lowongan ya saya aja. Kalau ada yang mau jual ya saya silakan, yang penting kita saling kebersamaan. Cuma itu. Baik, dari mana saja asal pegawai Bapak? Yang pertama lingkungan, paling 1, 2, 3 orang lah. Yang menjual dari hasil pemanggangan maupun pemindangan, jadi ada yang sebagian dari tetangga kampung. Dari lulusan pendidikan apa saja Pak karyawan Bapak tersebut? Karyawan itu paling SD aja ada yang nggak lulus. Baik, selanjutnya berapakah jumlah seluruh karyawan dan tugasnya masing-masing Pak? Sekitar 7 orang. Yang lain ada yang memanggang, ada yang mindang, maupun ya semuanya bantu-bantu. Ada yang menjual di pasar, ada yang menjual keliling. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatur atau memanajemen sumber daya yang dimiliki Pak? Ya, yang namanya berdagang kan yang penting beli dari sana, dikelola di rumah. Dari hasil tersebut kan untuk bekerja, ya juga untuk kita sendiri. Ya, yang penting kita ada kebersamaan dalam masalah berdagang sama bekerja. Baik. Kemudian bagaimana kinerja yang harus dimiliki para pekerja atau karyawan Pak? Masalah pekerja itu sebetulnya cuma meliputi dari apa yang saya tunjuk. Masalah pemanggangan, pemindahan itu sudah biasa. Kalau seandainya ada hal-hal yang lain, cuma kita memberi saran seperti ini gitu aja. Jadi nggak rumit masalah urusan pekerja. Baik, dari sisi waktu kerja dan kedisiplinan serta komitmennya bagaimana Pak? Masalah pekerjaan semuanya adalah ya kita kebersamaan. Yang penting kita saling menjaga, di antara kita saling menghargai, saling menghormati.
di antara pekerja sama yang punya pekerjaan. Baik. Berapakah waktu kerja setiap hari Pak? Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Kalau mulainya dari jam 7, tapi kalau masalah siapnya itu kan belum tentu, kadang jam 3 sudah, kadang jam 4, kadang jam 5, kadang sampai setengah 6, setengah 6 pasti ya itu terakhir. Baik. Apa saja produk yang Bapak hasilkan? Ya sebenarnya itu ada pemanggangan, pemindangan, ikan basah, ikan segar lah pokoknya. Berarti pengelolaan ikan laut ya Pak? Ya ikan laut, semuanya ikan laut. Baik. Kemudian apa saja merek yang Bapak gunakan? Kalau merek itu memang saya nggak kasih merek, karena yang di kampung kan yang penting kita saling pengertian, yang penting kualitasnya itu lebih bagus. Baik. Bagaimana cara pengemasan produk Bapak? Kalau pengemasan itu nggak ada, karena penjualannya sistemnya adalah orang yang beli dikasih paling dibungkus. Kalau beli ikan segar ya paling dikasih plastik, itu nggak ada kemasan spesial. Bagaimana cara Bapak menjaga kualitas dari produk tersebut? Kalau menjaga kualitas cuma simpel aja, yang penting beli ikan di TPI itu adalah milik yang bagus, kualitas yang bagus. Yang penting jangan sampai mengecewakan dari konsumen. Baik. Kemudian bagaimana cara yang dilakukan agar produk yang dihasilkan laku di pasaran, Pak? Ya semuanya adalah kita saling percaya bahwa yang penting kalau beli ikan mahal ya kita bilang sama si pembeli, kalau ikan murah ya tetap kita jual murah. Kemudian bagaimana cara menetapkan harga jualnya, Pak? Penetapan masalah harga jual tinggal kita belinya. Kalau memang beli itu murah ya jual murah. Kita mengambil keuntungan tapi ya tetap murah. Kalau seandainya mahal ya kita bicara padanya terhadap konsumen supaya jangan sampai ada terjadi hal-hal yang lain. Baik. Adakah klasifikasi harga bagi produk-produk yang Bapak jual? Klasifikasi itu sebetulnya ya memang ada sebagian, tapi sebagian juga ya dari pembeli lah, intinya dari modal pembeli dari sana di rumah dikelola, diambil keuntungan tak seberapa lah. Yang penting kita saling namanya juga pedagang, yang penting kita mengambil untung, jangan sampai pembeli itu jangan sampai lah Kemudian bagaimana strategi agar harga jual yang ditetapkan bisa menarik pembeli, Pak? Ya begitu, yang penting kan saya bilang dari tadi bahwa seandainya belinya itu murah ya kita jualnya yang murah, mengambil keuntungan juga jelas. Yang penting seandainya beli mengambil keuntungan itu tidak terlalu memberatkan pembeli. Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan atau pengusaha ikut dalam asosiasi atau perkumpulan para pengusaha? Bila iya, nama perkumpulannya apa Pak dan peranannya seperti apa? Itu kan namanya, itu kan bukan usaha dan pedagang perumahan, jadi ya secara pribadi masing-masing itu nggak pakai kumpulan maupun apa, paling secara pribadi. Baik, apakah perusahaan atau usaha yang Bapak lakukan itu bekerja sama dengan instansi pemerintah, Pak? Masalah pemerintah sih sebetulnya dari pihak perikanan sering, tapi ya secara pribadi memang cuma dari pemerintah cuma nyuruh gitu aja, nggak ada saran maupun apa dari pihak perikanan. Baik. Kemudian apakah usaha berhubungan dengan lembaga keuangan misalnya seperti bank, asuransi, penggadaian, investasi atau koperasi? Bila iya, hubungan dalam hal investasi atau menabung atau meminjam modal bagaimana, Pak? Masalah itu sebetulnya paling peminjaman sama pihak untuk sekedar pembayaran. Masalah nabung itu urusannya lain. Baik, selanjutnya bila berhubungan dengan lembaga keuangan, apakah Bapak memilih yang syariah atau konvensional, Pak? Ya, yang saya yakin. Baik.
Apakah usaha Bapak dalam menjalankan bisnis juga mengetahui teori tentang ilmu ekonomi syariah atau fikih muamalat seperti itu, Pak? Ya sebenarnya kita juga belajar masalah itu. Walaupun belum bisa, tapi kita sudah mempelajari bagaimana cara kita berkata yang baik untuk mengambil keuntungan dengan cara yang baik, nggak terlalu menekan harga konsumen. Itu lah seperti itu cara-cara yang kita lakukan. Baik, selanjutnya apakah usaha Bapak menjalankan syariat agama seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan lain sebagainya, Pak? Itu sudah tentu tujuan dalam hidup memang seperti itu. Tinggal kita mampu dalam menjalankan menurut kemampuan kita. Seandainya haji, kalau memang kita belum mampu, walaupun kita sudah niat ada, tapi kan bagaimana waktunya, bagaimana istilahnya itu, bagaimana untuk menunaikan ibadah haji belum tentu waktunya, belum kapan waktunya belum tentu. Baik, selanjutnya apakah perusahaan Bapak itu menjaga kejujuran? Itu sudah jelas. Kejujuran itu adalah modal utama untuk kita bekerja, karena kejujuran adalah kita bisa meraih kepercayaan dari konsumen. Sedangkan dari agama pun itu menganjurkan kita harus berbuat yang jujur. Bahkan barang yang bagus kita katakan yang bagus, yang jelek katakan yang jelek. Jangan sampai kita itu membohongi terhadap konsumen. Baik, selanjutnya kalau tentang riba bagaimana, Pak? Apakah usahanya sudah meninggalkan riba atau belum? Maksudnya bagaimana? Riba. Diulangi pertanyaan. Nah, apakah perusahaan Bapak atau Ibu sudah meninggalkan riba atau bunga? Insya Allah. Baik. Baik, Pak, pertanyaan terakhir, apakah usaha Bapak sudah meninggalkan tadlis atau menyembunyikan aib barang karena ketidaktahuan salah satu pihak, Pak? Masalah orang menyembunyikan ketidakbaikan, tidak kejujuran, itu berarti kita juga tidak baik. Karena pedagang itu kita harus berani jujur, mengatakan apa adanya. Kualitas yang bagus kita katakan yang bagus, yang jelek kita katakan yang jelek. Karena apa? Kepercayaan itu bukan masalah apa. Kepercayaan adalah amanah untuk menjaga kualitas, untuk menjaga konsumen. Keterlanjutan dalam bidang pekerjaan itu harus ada berani jujur. Jangan sampai kejelekan kita tutupi, kita bicarakan yang baik, itu nggak boleh. Itu memang saya seperti dalam berdagang. Baik, Pak, terima kasih. Demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Sunarso selaku pendiri usaha dari Mitra Usaha Pengelolaan Ikan Laut. Terima kasih Bapak atas ketersediaannya. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf Bu ya mengganggu waktunya. Dengan Ibu siapa? Ibu Surati. Baik, Ibu sudah menjadi karyawan di tempat usaha Bapak Sunarso ini selama berapa tahun Bu? Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Kalau untuk penghasilannya dalam satu hari kisaran berapa Bu? Satu hari. Oh, 100.000 dalam satu hari. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Izin wawancara sebentar ya Bu. Ya, enggak apa. Dengan Ibu siapa? Ibu Tumisa. Sudah bekerja di tempat usaha Bapak Sunarso ini selama berapa tahun Bu? 3 tahun kok. 3 tahun. 3 tahun. Untuk penghasilannya dalam satu hari kisaran berapa Bu? 100.000. Untuk waktu kerja dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Sampai jam jam 5. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.